tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-shaim farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa la khuluqu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang pantas kita ikrarkan dalam lisan kita di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diyakini di dalam hati kita, dilisankan di dalam lisan kita, kemudian diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Rasa syukur itu adalah alhamdulillah kita berada di syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat ini, juga bersyukur dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik saat ini, terutama tentu saja nikmat iman, Islam dan kesehatan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita sikapi dengan senantiasa mensyukuri sesuai kehendak dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa dimudahkan langkah kaki kita menuju taman-taman surga Allah di dunia, yaitu majlis ilmu, majlis tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa langkah kaki kita dari rumah ke majlis ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita umatnya yang dengan penuh kelemahan dan kekurangan senantiasa berusaha untuk menetapi sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Yang saya hormati Ustadz Mahfud Syarif bersama keluarga, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya dan diberkahi dalam semua sisi kehidupannya.
juga jamaah kaum ibu Majlis Ta'lim At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabil khusus di bulan Ramadan ini kita senantiasa mampu beribadah dalam kondisi dalam kesehatan, diluaskan rezekinya, dimudahkan urusan-urusan kita, dimudahkan usaha-usaha kita, kemudian mendapatkan rezeki yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga putra-putri kita Allah takdirkan menjadi putra-putri yang sholih dan sholihah, yang akan menuntun kedua tangan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, kita awali seperti biasa taklim kita di pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Jami ya Ghani ya Muqri
Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di suasana Ramadan. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita supaya tetap kita bisa melewati Ramadan dengan amal-amal terbaik yang Allah ridhoi dan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di awal ada info sedikit. Bila ibu-ibu jamaah memiliki putra yang nanti di tahun ajaran baru lulus SD, lulus SMP, lulus SMP maksud SMA. Artinya kelas 1 SMP startnya dan kelas 1 SMA. Itu dan di awal mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti sudah ada PKBM yang dilakukan. Jadi bisa mondok gratis dalam pengertian makannya dijamin, tidak harus yatim, siapa aja, tidak lihat status sosialnya, yang penting pengen mondok gratis. Bukan di sini. Nanti di sana disekolahkan. Programnya tahfidz Quran. Ada program ke Madinah. Ini titipan yang kemarin saya sampaikan dari pemuda tangguh dari Makassar yang sedang mengelola pesantren. Barakallahu fi 1,5 hektar. Kita sudah ke sana kemarin silaturahim. Punya 12 santri sekarang yang tahfidz Quran. Sudah ada masjid yang cukup bagus sekali masjidnya. Walaupun lahannya seperti kebun kita di belakang, masih banyak lahan kebunnya. Tapi sudah ada pondok, sudah ada gazebo, sudah ada dapur, semuanya sudah cukup lah. Walaupun memang dalam taraf sederhana. Sungguh luar biasa, usia pemuda 24 tahun diberikan memimpin pengelolaan lahan seluas 1,5 hektar. Jadi dia mengelola di sana dengan orang tua jauh di Makassar, makanya menunjukkan niat baik. Saya berasa udah punya menantu, udah punya menantu, walaupun belum, karena kontakan intensif di WA ya, sudah kontak dengan ibunya, dengan mamahnya, ayahnya di Makassar, dalam pembicaraan ingin yang terbaik gitu. Jadi di tempatnya di Kemang, lewat sini lewat Ciampea. Paruh. Nah, di Kemang. Jadi nanti saya nggak kasar Ustaz Pak. Punya tempat untuk ngiis. Kalau kesel-kesel nanti ngiis di sana. Niat baik yang luar biasa dari pemuda menunjukkan kemampuan dirinya, bukan kemampuan orang tuanya. Ini loh saya punya ini. Saya gimana diterima enggak? Ini tahdus binikmah ya. Mungkin jawaban doa Allah dari doa-doa saya dan uminya gitu. Maka Allah mudah-mudahan mohon doanya dari jamaah dimudahkan dia berusaha berjuang dan sampai titik nanti sesuai pembicaraan gitu. Kapan dia akan menunaikan niatnya yang luar biasa gitu, luar biasa banget, sangat luar biasa. Bahkan belum apapun rakyat pindah saya. Silakan di sana. Karena dia full 100% diberikan seluas-luasnya untuk nanti kalau nikah orang tua antum bisa di sana tinggal mertua gitu. Sana. Silakan lahan samping masjid. Ya mudah-mudahan Allah takdirkan dimudahkan jalannya ya. Masya Allah. Mau hijrah sama Ustaz. Biar tidak urusan dunia lain. Nanti kesini seminggu sekali, hari Ahad aja. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji kitab Lataiful Ma'arif. Kitab baru lagi, karya Al-Hafidh hafal Quran, ulama besar Ibnu Rajab Al-Hambali yang sudah sering saya tukil perkataan-perkataannya. Bilang ngarang kitab namanya Lataiful Ma'arif fi ma'al mawasim
Al-Am Minal Wadha'i. Jadi beliau ngarang buku kitab ini menceritakan tentang 12 bulan dalam Islam dan digali rahasia-rahasianya 12 bulan itu sama beliau. Nah, kita ungkap hari ini bulan Ramadan. Jadi babnya tentang rahasia bulan Ramadan. Kita sudah tahu, sudah bertahun-tahun, apalagi ibu-ibu yang usianya udah 50, 60 ya, sudah bahasa santai mah gencel, udah leduk mencara jalan mah. Ngaliwatan Ramadan teh selalu bisa orang teh paham banget gitu, rutinitasnya, kebiasaannya semua itu gitu, udah paham kita dengan Ramadan, pahala-pahalanya, resiko-resikonya ketika Ramadan kita udah paham. Tapi ketika saya baca kitab ini, nanti ada menemukan hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya atau menjadi penguat kita dalam menjalani Ramadan ini. Yang pertama yang tadi saya bacakan adalah yang masyhur ini, sering kita dengar. Sabata fis sahihain, telah ditetapkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, hadis ini panjang rangkaiannya. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam manusia itu baginya. Al hasanatu bi asyri amsalha, kebaikan dibalas 10. Satu kali kebaikan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sab'ati mi'ati dipin, sampai 700 lipat. Jadi satu kebaikan dibalas 10 kebaikan sampai 700 lipat. Bahkan ada hadis yang lain sampai bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kalau Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Kita pernah bahas ada 3 amal yang pahalanya langsung Allah yang pegang, Allah yang menentukan. Sabar, memaafkan, dan puasa. 3 amal ini yang pahalanya langsung Allah yang menentukan, tidak ada campur malaikat. Jadi langsung Allah yang menetapkan. Rata-rata dalilnya menyebutkan bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan, tak bisa dihitung-hitung pahalanya, besar. Fa innahu li wa ana azibihi, puasa itu kepunyaanku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Innahu, karena orang yang berpuasa taraka syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, min ajli, karena aku kata Allah. Jadi orang yang berpuasa itu karena Allah, makanya diberikan juga pahala terserah Allah. Lisaimi farhatani, bagi yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat materi kitab At-Tadhkirah. Man ahabballahu liqa, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Ya. Siapa orang yang merindukan bertemu dengan Allah, Allah juga merindukan bertemu dengan dia. Soalnya kerinduan terbesar, walaupun pahala yang paling besar adalah surga, tapi sebagian ulama menegaskan pahala yang lebih besar dari surga adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang benci, man ghaliballahu wan ghaliba liqa Allah, ghaliballahu liqa. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengan dia. Makanya jangan membenci kematian, karena kematian itu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Takut wajar, tapi jangan benci kematian. Cinta harus. Tanamkan kematian dalam diri kita. Ingin meninggal dalam husnul khatimah, selalu tanamkan dalam diri kita. Salah satu kebahagiaan orang yang berpuasa adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khuluqu fami shaim atyabu indallahi min rihil mis, dan yakin aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah min rihil miski, daripada minyak kasturi.
Jadi lamun cek Kiai abdi di Tasikmalaya, mun orang berpuasa teh mana seperti bau keong. Bau keong tutut jadi gitu. Bau tepugu gitu. Tetapi menurut Allah mah seperti minyak kasturi, minyak terbaik. Orang mau ke Mekah, umroh haji, nanti minyak kasturi. Karena itu minyak terbaik. Ya, minyak kasturi, minyak terbaik dan minyak surga itu, aroma surga. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Ini hadis yang sudah masuk. Dalam hadis yang lain, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li. Sama hadisnya seperti itu. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari rawi yang berbeda gitu, tapi sama gitu. Dari Imam Ahmad dengan jalan yang berbeda gitu. Bahkan ada yang kullu amal ibni Adam lahu kifaratul ila shaum fasaumu li wa an ajibi. Puasa itu amal yang bisa menghapus dosa-dosa, menjadi kifarat dosa terbesar. Puasa itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosa yang telah lalu bakal dihapus oleh Allah kalau kita sukses dalam melaksanakan shaum kita. Nah, ini hadis-hadis yang beberapanya sudah sering kita dengar, ya, sudah sering kita dengar. Fa'ala riwayatil ula yakun istisna shaum minal a'malil mudha'afah. Dalam hadis ini ada redaksi mengecualikan puasa. Semua amal itu untuk anak Adam, tetapi puasa bukan. Puasa itu untuk Allah. Itu. Bahkan pahalanya dilipat gandakan. Fatakunul a'mal kulluha tudha'afu bi asli amsalha. Maka karena itulah setiap amal dilipat gandakan sampai 10 lipat dan sampai 700 lipat. Illa siyam fa innahu la yanhasiru tad'ifahu fi hadzal adad. Kenapa? Karena puasa keluar dari bilangan 700 lipat. Jadi puasa itu pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Masya Allah. Karena kan memang tantangannya juga berat puasa itu, ya. Baliyudo Allahu azza wa jalla ada abang kasiratan bigori hasrin adadi. Bahkan Allah akan melipat gandakan puasa di bulan Ramadan ini dengan lipat ganda yang banyak sekali, tanpa hitungan, tanpa batasan bilangan. Kenapa? Nah, ini rahasia, salah satu rahasia. Fa inna siyam minas sabri. Karena puasa bagian dari amal kesabaran. Jadi kalau kita puasa itu sudah dapat 2 amal yang di sisi Allah pahalanya. 1 puasanya, 2 sabarnya. 2 puasa. Di dalam ada amal yang tak terhingga, hanya Allah yang memiliki hak untuk memberikan pahala sebanyak-banyaknya. Di luar batas 700 kali lipat, di dalam puasa juga ada intisari amal, yaitu sabar. Waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan pasti Allah akan membalas orang-orang yang bersabar dengan pahala mereka tanpa batas. Walihada warada an Nabi annahu sumya syahrul Ramadan syahrus sabri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW menyebut Ramadan itu syahrus sabri, bulan kesabaran. Apalagi kalau kita puasa dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Sudah harus sabar nahan lapar dan haus, nahan syahwat, nahan kata boga, bayangkan kesal ya tahu, kesal ya. Udah pengen sahur tidak menarik, mudah jangan naon mas sahur langsung berangkat begitu, sanggup udang. Kalau tidak menarik, ya, Masya Allah, melatih anak-anak kita kecil ya, supaya mau bangun gitu. Anau sumya syahrul Ramadan syahrus sabri.
Wa fi hadisin akhar an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala as-shaumu nisfus sabri. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Puasa itu setengah dari kesabaran. Baru tahu tuh. Puasa itu nisfus sabri. Di dalam puasa apa kesabarannya? Nah, ini dua aja menggali. As-sabru salah satu anwa'in. Di dalam puasa ada 3 kesabaran yang dilakukan. 1, sabrun ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ketika puasa kita sabar dalam taat. Yang kedua, wa sabrun an maharimillah, sabar nahan yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, wa sabrun ala aqdarillahi mu'allamah, sabar dalam menerima takdir yang menyakitkan. Qadri mu'allamah, takdir yang menyakitkan. Allah juga dengan lisan Rasul membahasakan bahwa takdir yang pahit itu rasanya sakit, ya, sakit rasanya. Apapun yang pahit sakit, nggak nyaman kita lakukan. Wa tajtami'u salah satu pisau, dikumpulkan 3 kesabaran itu dalam puasa. Dalam puasa. Fa inna fihi sabran ala taatillah, dalam puasa ada kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Wa sabran amma haramallahu ala shaimi minasyahwat, sabar dalam menahan yang diharamkan oleh Allah bagi orang yang berpuasa dari syahwat. Yang ketiga, wa sabran ala ma yasulu lis-shaim min alamil ju', sabar dalam menahan takdir Allah ketika kita puasa. Apa? Min alamil ju', rasa sakit ketika lapar, rasa tidak nyaman ketika lapar. Hari pertama puasa kita merasakan ini ya, Umi dengan Umi lapar dengan itu langsung tuh mencetuskan rasa pertama kali sholat puasa di bulan tanggal Ramadan pertama itu. Wajar nih, itu juga sama, panas, tiis, gitu, kuruyuk gitu.